Jatuh ke dalam dosa. Maka dari itu dosa-dosa kita Yesus yang menanggungnya. Selanjutnya wujud kasih yang sempurna. Pengorbanan Yesus di salib adalah bentuk kasih Allah yang paling nyata, kasih yang rela berkorban demi keselamatan orang lain. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dari yang Bapak bacakan tadi, di sini siapa teman-teman yang pernah rela berkorban atau membantu teman-teman yang lagi kesusahan? Saya Pak. Nah contohnya seperti apa orang rela berkorbannya? Kalau saya Pak, membantu kalau kesulitan. Ada yang lain? Ya Pak ya. Saya pernah rela berkorban demi kawan saya Pak. Rela berkorban seperti apa? Waktu itu kami mandi ke sungai Pak. Kawan saya hanyut. Saya tolongnya, tapi saya hanyut. Dia selamat. Nah, Yesus menderita wafat dan dimakamkan itu merupakan ketaatannya kepada kehendak Bapa. Nah, Yesus menunjukkan ketaatannya yang sempurna kepada Allah Bapa, bahkan sampai mati. Ia tidak menghindar dari penderitaan karena tahu bahwa melalui salib rencana keselamatan Allah akan digenapi. Dari ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa mengajarkan bahwa Yesus taat kepada Bapa sampai ia rela wafat dan dimakamkan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka dari itu kita harus meneladani hidup Yesus agar kita taat. Mengapa? Agar dosa-dosa kita diampuni. Oke, selanjutnya apa sih yang dirasakan para murid Yesus saat mendengar Yesus bangkit? Di sini ada yang tahu? Sedih. Terkejut, Kaget ya Pak. Kaget. Saya sebagai teman. Oke. Nah, di sini apa yang dikatakan teman-teman sekalian ada yang benar. Nah, di sini para murid Yesus awalnya takut, bingung, dan ragu ketika mendengarkan kabar bahwa Yesus telah bangkit. Nah, mereka sulit percaya karena baru saja menyaksikan penyaliban dan merasa kehilangan. Dicantumkan dalam Lukas 24 ayat 11. Tetapi perkataan itu bagi mereka seperti omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah, sedangkan yang ayat Yohanes bab 20 ayat 20, ketika Yesus menampakkan dirinya dan menunjukkan tangannya serta lambungnya, hati mereka dipenuhi takjub dan sukacita. Dan selanjutnya di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8, kebangkitan itu membuat mereka semakin beriman dan berani bersaksi. Dari murid yang takut menjadi berubah, menjadi pembawa kabar gembira ke seluruh dunia. Nah, tadi yang kalian katakan itu sudah benar. Ketika para murid menyaksikan Yesus bangkit, mereka merasa bingung, takut. Akan tetapi, ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka, mereka dipenuhi rasa takjub dan sukacita. Selanjutnya, hubungan kisah Yesus yang menderita dengan pengalaman kita saat mengalami kesulitan. Nah, di sini ada yang tahu kisah Yesus menderita ini dengan pengalaman yang telah kita rasakan? Di sini ada yang tahu? Maksudnya saat kita mengalami kesulitan. Di sini ada yang tahu? Ya. Contoh kisah Yesus
maksudnya dari kisah Yesus, pengalaman-pengalaman kita saat mengalami kesusahan atau menolong orang lain itu seperti apa? Itu siapa? Oh, tidak diterima. Oke, kisah Yesus yang menderita mengajarkan bahwa Tuhan memahami penderitaan manusia karena Yesus sendiri telah mengalaminya. Nah, saat kita menghadapi kesulitan, kita diingatkan bahwa penderitaan bukanlah akhir, melainkan jalan menuju kemenangan dan kebangkitan. Nah, anak-anak, seperti Yesus yang bangkit setelah disalibkan, nah, melalui keteladanannya, Yesus menunjukkan ketaatan, kesabaran, dan kasih yang rela berkorban sehingga kita pun diajak untuk percaya kepada kehendak Tuhan, bersikap tabah dan mengasihi selama di tengah penderitaan. Sebab kepada hal ini kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, dari ayat 1 Petrus bab 2 ayat 21 ingin mengajak kita agar kita meneladani sikap Yesus, seperti ketaatannya, kesabaran, menebarkan kasih, rela berkorban. Nah, hal-hal itu bisa kita terapkan Oke, kepada baik, waktunya sudah lewat. teman-teman sekalian. Terima kasih.